Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Niar dari Cibinong. Jadi gini Dokter Tiwi dan Ibu Maike, saya memiliki anak usia 9 bulan dan sudah MPASI ya dok ya. Namun anak ini tuh kalau makan itu sukanya diemut. Diemutnya itu kalau makan tuh bisa sampai 1,5 jam. Nah itu dan sampai sekarang juga pertumbuhan gigi juga masih belum muncul gitu ya dok ya. Dan ketika makan juga dia maunya sambil bermain. Nah, apakah itu benar atau apa yang harus diperbaiki gitu ya dok? Iya, maksudnya ketika sambil makan dia juga sambil bermain gitu. Apakah itu boleh diperbolehkan? Karena makannya juga sampai lama gitu biar bisa tertawan seperti itu. Dan mohon pandangannya. Makasih banyak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fai. Saya mau bertanya sama dokter terkhusus. Dok, saya biasanya ngeliat dokter dari YouTube, sekarang lihat langsung. Terima kasih. Ya. Anak saya 4 bulan menuju ke 5 bulan. Beratnya sekarang hampir ke 10 kilo gitu. Sebenarnya yang mau saya tanyakan itu sudah sedikit terjawab di tadi itu yang bermain guling-guling segala macam. Saya udah nyoba berbagai cara dok, misalnya kayak stimulasi dia, sayanya ada, saya ketawa-ketawa segala macam, tapi dia seperti tidak suka. Sebenarnya kalau dilihat dari grafiknya, dia dari 3 bulan tuh sebenarnya dia udah ngangkat-ngangkat kepala, dan sekarang di 4 bulan tuh udah steady gitu kepalanya. Dia tidak suka menggulingkan badan, tapi suka duduk gitu dok. Nah, saya yang mau saya tanya, saya harus kayak gimana ya dok ya biar dia sesuai jalan yang benar nih gitu. Dan apakah boleh dia karena dia minta duduk, apakah boleh saya duduk-dudukan? Terus karena dia kepalanya sudah steady, itu saya bisa pakai hip seat nggak? Karena lumayan juga nih dok kalau dibawa kemana-mana gendong begini gitu. Terima kasih. Selamat siang, saya dengan Zatia dari Depok. Yang ingin saya tanyakan, anak saya 5 bulan. Kebetulan mungkin sama dengan penanya sebelumnya, anak saya sudah suka untuk didudukan seperti itu. Selain itu, anak saya juga pada saat kita duduk, kita ajak main, dihadapkan ke saya gitu, dia suka kakinya itu sudah mulai tegang gitu dok. Ada yang bilang belum boleh untuk berdiri, bahkan untuk duduk pun kemarin pada saat kontrol terakhir itu katanya belum boleh duduk seperti itu. Apakah menyalahi aturan juga atau seperti apa? Terima kasih. Makan diemut atau makan sambil main? Ya. Ini kalau kita bicara MPASI seringkali kuncinya 1, jangan terlalu lama. 2, nggak boleh nggak enak. Ya, kalau dia main, sebetulnya kan kita kalau dia makan, itu kita juga belajarin dia fokus terhadap aktivitas yang kita kasih. Karena makan itu juga stimulasi. Ya, saya ini mengutip Ibu Maike nih. Bisnisnya anak itu adalah main. Semua yang dikemas dalam bentuk main yang berhubungan dengan aktivitas dia, ya, biasanya anak akan tertarik. Ya, misalnya anak diberikan sesuatu yang berhubungan dengan makan. Sendok misalnya buat gendangnya piring atau gelas misalnya, ya. Atau misalnya sesuatu yang berwarna di piringnya, itu juga main. Ya, itulah yang dituntut oleh kami semua supaya orang tua kreatif. Kalau ibu tidak biasa kreatif, ibu akan kalah sama anak yang tadi hobinya ngemut. Jadi kalau ngemut mesti dilihat anaknya lagi bosen. Saya melihat bahwa anak kalau misalnya dia disendokin nggak mau ngemut, ya akhirnya jadi diajak muter-muter kan. Jadi kita kasih makanan yang dengan tangannya kita dan dia eksploratif. Anak mandi, bagaimana supaya dia senang air? Ya ajak main dengan aktivitas yang berhubungan dengan mandi. Jadi semuanya dihubungkan. Jadi kalau di main yang tidak berhubungan, ya, jadi akhirnya dia tidak belajar makan. Apalagi makan sendiri, gitu ya. Oke, Bu Mika.
Jadi kalau misalnya tadi usia berapa? 9 bulan ya? 9 bulan. 9 bulan ya. Nah jadi misalnya ketika setahu saya dokter TV kalau makan itu setengah jam aja ya? Iya, 30 menit paling lama. Paling ya. lama. Kalau nggak mau ambil aja makanannya ya, gitu ya. Kemudian juga ketika dia makan pakai nampan besar begitu, taruh beberapa makanan, toh dia sudah bisa. Atau ada yang diakali dengan dia pegang sendok, kan udah nggak mau disuapin gitu, lalu dia pegang sendok, mungkin dia mau aduk-aduk, tapi nanti orang tua menyuapi makanan ke dia gitu ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Yang pertanyaan kedua dan ketiga berhubungan ya. Gemuk, ini seringkali di kamar praktek juga saya lihat ya. Bayi gemuk itu bukan nggak bisa, dia terlalu berat. Jadi saya sarankan pada dua ibu yang bertanya, banyak tengkurap saja. Banyak tengkurap, kemudian kalau dia nggak mau di tempat yang flat, tengkurapkan di atas badan kita, silangkan ke badan kita begini atau begitu. Jangan ditunggu dia bisa, nggak bisa Bu, pasti nggak bisa, ya. Atau ditengkurapkan, di foto di buku saya itu ada, digelindingkan Bu dengan mengangkat cemeknya, ya. Ada di covernya juga saya kasih ya. Itu salah satu cara. Atau disilang kakinya, ya, disilang kakinya. Tapi lakukan pada saat anak benar-benar semangat, ya. Biasanya baru bangun tidur, ya. Kalau lagi mandi kita masas-masas dulu, kayak bangunin dulu otaknya. Karena kalau kita masas sebetulnya kita membangunkan semua unsur di otak melalui kulitnya, ya. Seperti tadi Rafa diajak main dulu, dia semangat kakak-kakak ketawa gitu ya. Ibu silang kakinya, dia akan balik, ya. Atau ibu gelundungkan. Jadi gelundungkan itu artinya dengan celemeknya dia, ya. Kalau nggak bisa juga tengkurapkan. Karena sebetulnya kenapa bukan nggak boleh duduk, tetapi kalau dia doyan duduk biasanya tidak mau tengkurap, ya. Jadi tahap-tahap atau tonggak-tonggak perkembangan itu, ya, sebetulnya ada maksudnya. Nanti ibu lihat di video YouTube kami, Dr. No banyak sekali membahas, ya. Salah satunya adalah bermain pada anak yang temanya gadget. Itu dia menerangkan perkembangan banyak. Perkembangan itu mulainya dari atas ke bawah. Jadi dari kepala dia begitu, ya. Kemudian di sininya kuat, ya. Dia akan berguling. Kalau dia nggak bisa, tengkurapkan atau rangsang gerakan-gerakan yang mempermudah. Maksudnya jangan dari awal disuruh bayinya padahal dia nggak bisa karena berat, ya. Otak belajar dari pengalaman yang berulang-ulang. Jadi ketika kita miringkan, kemudian dia ngebalik, biasanya ketinggal tuh tangannya satu, ya. Saya sering kali di kamar praktek mempraktekkan angkat kakinya yang tadi tangannya kejepit, dia bisa mengeluarkan. Buat kita kayaknya gampang, tapi buat bayi itu adalah pengalaman, ya. Jadi bayi yang gemuk-gemuk itu biasanya kadang-kadang saya lihat motorik kasarnya seperti terlambat, tapi bukan karena terlambat, tapi mungkin karena berat. Jadi jangan kalah akal ya. Jadi tengkurapkan aja banyak. Biasanya dia merayap gitu ya, jadi ongkong-ongkong begitu. Biasanya dia dengan tidak sengaja melakukan ngebalik sendiri. Tapi kalau dia nggak bisa, kita yang bantu, kita kasih kunci sedikit, kemudian dia menyelesaikan selanjutnya, gitu ya. Supaya tahap-tahap perkembangannya terlalui, ya. Begitu juga kalau anak. Tadi di Bu Meike juga ada video yang berdiri-berdiri. Itu bukan tidak boleh, tapi anggap aja itu adalah appetizer bayi ya. Jadi dia lagi doyan seperti itu, berdiri-berdiri gitu, terus ditengkurapin, ditahan kakinya di belakang, dia akan maju. Jadi artinya kita berusaha untuk supaya bayi itu melalui tonggak-tonggak perkembangan yang seharusnya, sehingga dia punya modal yang cukup. Karena dengan perkembangan motorik kasar itu, dia akan merangsang otaknya, bagian-bagian otak yang saya tadi tunjukkan, sehingga dia akan mudah-mudahan lebih bisa merayap, merangkak. Karena gini, tummy time, ya, tummy time itu sebetulnya kayak kunci melalui tahap-tahap di atasnya ya. Kayak misalnya merayap, dia harus senang tengkurap. Kalau enggak bakal bisa merangkak, ya. Kemudian yang merayap juga sama ya, sebelum merangkak dia merayap dulu. Itu kan tengkurap. Jadi kalau anaknya belum melalui tahap itu terus banyak duduk, saya lihat pada bayi, kalau udah lewat, dia akan geser-geser gitu. Ya, jadi dia bisa geser tapi dengan cara menggeser-geser tempat duduknya gitu ya. Jadi kalau bisa, otak bayi itu punya fase kritis. Fase kritis bolak-balik itu di 3 sampai 6 bulan.
berguling-guling itu. Kerjakan di sana akan cepat mencapai dia. Tapi kalau udah lewat kita balik biasanya agak sulit. Tapi bukan berarti dia berarti dia nggak normal. Ya, kejar aja mana yang harusnya dia, ya seperti tadi Prada juga saya bilang bahwa 4 bulan dia masih begitu-begitu. Tapi dia mengejar karena diberikan stimulasi yang optimal, gitu ya. Jadi dikejar saja sesuai dengan tahap perkembangannya. Di buku di baliknya kita kasih di cover belakangnya itu kita kasih tonggak-tonggak perkembangannya. Caranya di dalam buku ada caranya ya. Berenang pada bayi kadang-kadang saya lihat membuat dia persepsi terhadap tubuhnya baik. Jadi bayinya kayak lebih lincah, ya, sehingga dia kayak tidak kagok dalam menggerakkan seluruh tubuhnya, ya. Ya, mudah-mudahan terjawab. Bukan tidak boleh duduk karena kalau ibu di mobil ya bayinya duduk nggak apa-apa. Cuma jangan sampai asik di situ sehingga dia tidak melakukan yang harusnya dia lakukan, ya. Oke. Saya Santi dari Tangerang. Anak saya tuh usia 3,5 sama 5 bulan baru masuk. Nah, ini sebenarnya bermain dengan bayi. Saya juga kan saya ada 2 anak. Satu anak udah sekolah, satu masih bayi. Saya merasa kesulitan membagi waktunya gitu karena saya kan cuma ada 1 helper di rumah gitu untuk jaga bayi. Nah, satu anak saya sekolah dari pagi. Terus sekolahnya itu agak jauh, jadi mau nggak mau saya harus tunggu. Jadi anak itu nggak bisa saya bawa, dia ada di rumah. Ya. Pagi saya ketemu cuman mandiin, terus saya siap-siapin anak saya yang besar sekolah, saya tunggu sekolah dia ada rockstar sampai sore gitu. Jadi sore dia anak saya yang kecil udah tidur. Jadi sejujurnya saya jadi bingung ini sebenarnya bagaimana ya maksudnya karena dua-duanya anak juga dan dua-duanya ada kebutuhan juga gitu. Nah, pertanyaan saya bermainnya tuh bagaimana ya? Caranya mengatur waktu. Kayak gitu sih. Ya. Lebih ke situ. Ya. Terima kasih. Dengan Adi dari di Lenteng. Dok, saya mau nanya, anak saya kan umur 10 bulan. Terus dia kadang kala sering kalau lagi emosi atau kalau lagi main atau lagi makan, kadang suka mukul telinga di bagian kanan. Nah, kita juga nggak tahu sih apakah itu termasuk habit yang normal atau enggak. Ya, makasih. Sebetulnya anak umur 3,5 tahun di luar rumah sampai sore ya, sampai sore kan? Sebetulnya itu pun kurang tepat. Nanti ibu kasih koreksi ya. 3,5 tahun kita punya bayi di rumah, ya itu Prada bisa dibisikin tuh Mira. Jadi artinya dia nggak ngerti masalah teknis, tapi kita bisa cari cara ya. Biasanya bayi itu asal dia tidak tidur terlalu malam, dia biasanya bisa bangun pagi. Ya, saya selalu meng-highlight tentang tidur karena tidur itu penting buat otak. Tidur, main, makan itu berhubungan. Ibu salah nata waktu tidur, pasti semuanya berantakan. Ya, di bawah 2-3 tahun tidur itu jam 7 jam 8. Sering kali di kota besar tidurnya jam 9. Saya sering kali jawab jam 9 itu SMP kelas 1. Ya. Kalau dia tidurnya cukup jam 7, bayi nih ya 3,5 bulan ya, biasanya dia bangun jam 5, setengah 6. Itu adalah waktu tepat untuk main sebelum mandi. Ya, bagaimanapun juga saya juga seorang ibu walaupun udah 28 tahun yang lalu punya bayi ya. Saya bekerja jam 5 pagi keluar rumah. Jam 5 pagi setengah 6 karena saya dulu puskesmasnya. Tapi saya mau memandikan bayi. Saya mau ketemu bayinya pagi. Jadi sebagai cara ya saya tidurkan lebih cepat sehingga dia bangun setengah 5. Sehingga saya punya waktu 1 jam. Dan main bersama anak itu tidak harus main khusus main. Memandikan dengan kita setting main juga bisa. Ya. Nah, kemudian tadi pesan saya bahwa kalau tidak harus banget pergi keluar rumah selain sekolah, mungkin itu dipertimbangkan untuk dihilangkan supaya kita punya momen-momen yang baik pada bayi yang sedang melalui masa emasnya. Ya, sekali lagi ibu semua di sini saya tekankan, bayi tidak mengerti masalah teknis. Dia nggak mau tahu, otaknya terus saja berkembang. Ya, nah orang-orang dewasa yaitu orang tua, ya itulah yang harus berpikir. Bisa juga dengan cara meminterkan asisten di rumah. Jangan disuruh masak dia. Jangan disuruh bersih-bersih rumah dia. Ya, tetapi stimulasi yang paling optimal itu pasti dilakukan orang yang paling dekat dengan
anak itu adalah orang tuanya. Tapi bukan berarti yang udah yang 3,5 tahun udah, atau kita balik. Apakah bisa asisten yang mengantarkan anak misalnya, atau harus nyupir misalnya. Itu namanya masalah teknis, tapi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, ya. Oke. Yang terakhir Bapak di belakang yang separuh dibisikin sama ibunya pertanyaannya. Pak, kalau misalnya ya 10 bulan dia begini ya, yang saya lihat biasanya mereka sedang bosen Pak. Kelamaan nggak makannya, ngantuk nggak dia, biasanya kodenya itu Pak. Jadi dia begini-begini biasanya bayi, ngantuk, bosen, ya, capek, itu biasanya itu. Jarang banget yang ada infeksi telinga tuh jarang deh. Jarang banget itu adalah paket dari kelainan perkembangan, jarang. Ya, coba Bapak observasi, Bapak dan Ibu observasi, kelamaan nggak kita melakukan aktivitas makan itu, ya, bosen dia mungkin atau ngantuk. Saya rasa itu Ibu ada tambahan, silakan. Ya kalau sambil suka karena kesal lalu memukul telinga begitu, kita bisa alihkan dengan selain menata tentang waktu makan, juga bisa dialihkan dengan kegiatan lain. Apakah kita pegang tangannya kemudian berikan sesuatu mainan sambil ditenangkan, ya. Kalau perlu digendong seperti itu bisa, ya. Artinya kita meredakan emosi negatif dari si anak, ya. Tapi apakah memukul telinga selalu muncul dikaitkan dengan emosi negatif? Nah itu juga suatu pertanyaan.